Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih dalam penyampaian saya terkait beberapa persoalan yang masih mengganjal. Dalam hal ini saya akan menyampaikan surat pertama yang saya sampaikan, yaitu laporan permohonan keadilan lampiran 1 berkas kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta Pusat, CC Menteri Sekretaris Negara, Kantor Sekretariat Negara Jakarta Pusat. Dengan hormat, ini Patit 3 Maret 2021. Dengan hormat adalah kewajiban bagi kita sebagai warga negara untuk menegakkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab adil adalah dasar kebutuhan dan kekuatan bangsa negara Republik Indonesia. Adil adalah kekuatan yang pemerintahan yang kuat dan bersih harus mampu menegakkan keadilan tanpa memandang bulu pada rakyatnya. Pemerintahan yang mau menegakkan keadilan pada rakyatnya secara merata adalah cermin keluhuran dan kebersihan jiwa bagi pemimpinnya. Dalam hal ini kami menyampaikan sebuah keluhan pengaduan adanya praktek premanisme dan vandalisme, arogansi yang dijalankan oknum anggota Polsek Sukolilo, Kepolisian Resort Pati, Jawa Tengah yang telah merampas kemerdekaan orang, membawa lari istri seorang, bertindak semena-mena, tidak beradab, biadab, tidak bermartabat, menyimpang dari sisi kemanusiaan, menyimpang dari sendi-sendi hukum serta prosedurnya yang jelas sangat menyimpang dari kaidah asas sabta marga, dan jelas telah mencoreng wibawa negara, wibawa pemerintah negara sebagai tempat bernaung rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, memakmurkan, menyamakan, menjaga keadilan bagi rakyat Indonesia. Negara ini negara hukum, sehingga setiap manusia Indonesia harus menikmati saluran hukum, harus diberi kemerdekaan di dalam hukum. Maka dalam kaitan hal ini kami meminta ditegakkan keadilan bersama. Kewajiban bagi pemimpin bangsa negara ini untuk melindungi rakyatnya dari kesewenangan aparat, membina, menindak, dan menghukum aparat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pasal 91 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Adapun bagi yang menyeleweng, sewenang-wenang, menyimpang, dan mengakibatkan citra buruk bangsa, kerugian negara, kesengsaraan rakyat, dapat dihukum dan menghukum siapapun yang bersalah tanpa terkecuali. Jayalah Indonesia, jayalah pemimpin yang menghormati hukum. Bahwa ditanggapi dari Mensesnek seperti ini, sebagai tindak lanjut atas laporan saudara, sebagai tindak lanjut atas surat saudara yang ditujukan kepada Presiden RI tanggal 23 Desember 2011 perihal laporan tentang saudara Bambang Permadi, anggota Satreskrim Kepolisian Sektor Sukolilo Pati yang membawa lari istri dan anak saudara, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara menindaklanjuti masalah tersebut dengan meminta penjelasan kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui surat nomor R009 Kemsetnek /D/3/SR 0406/01/2012 tanggal
Januari 2012. Sehubungan dengan surat tersebut di atas, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia UP Wakil Irwasum telah memberikan jawaban tanggal 8 Mei 2012 yang intinya menjelaskan berkas perkara telah dikirim ke Kejaksaan tanggal 22 Februari 2012, namun dinyatakan belum lengkap. Penyidik melakukan pemanggilan kembali kepada pelapor dan saksi guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Tembusan Menteri Sekretariat Negara, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan kajian dan siapapun yang terlibat di dalam kasus ini dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi pembelaan saya di sini adalah sesuatu yang fair, di mana hak dan kewajiban hak saya dirampas oleh negara, hak saya dirampas oleh oknum anggota Polres Pati, oknum anggota Polsek Sukolilo Polres Pati yang menculik dan membawa kabur atas anak dan istri saya, menguasai anak dan istri saya tanpa dengan aturan sebagaimana yang berlaku di Indonesia dan sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dalam hal ini kembali saya nyatakan bahwa tidak sepantasnya seorang oknum anggota Polres atau anggota polisi, dalam hal ini adalah Bambang Permadi, ya, yang menculik dan membawa kabur anak dan istri seorang lain. Dalam hal ini adalah anak saudara Solehul Hadi. Maka dari itu kembali Polres Pati diminta untuk objektif dan transparan dan segera mengungkap motif dan sindikat jaringan mafia yang terlibat di dalam penculikan dan perampasan yang dilakukan oleh Bambang Permadi. Bahwa Polres Pati diminta kembali untuk ungkap kasus kejahatan ras dan persekusi di Mojolawaran Gabus, karena penculikan yang dilakukan oleh beberapa kaitannya ini adalah diterima oleh April dan Polsek Tambak Romo, diminta untuk mengembangkan. Bahwa korban sudah menyampaikan hal ini melalui media, melalui KUB, Kegiatan Usaha Bersama Rum Taylor, yang dikomandoi oleh Ibu Hartini Rwiro Pajar, dan meminta kepada Mabes Polri untuk memerintahkan Polres Pati serius mengungkap jaringan sindikat gerombolan yang melakukan aksi begal, penculikan, perampasan, kejahatan ras dan kasus lainnya yang meresahkan masyarakat di wilayah Pati Selatan. Sebagai petunjuk, semua sudah saya sampaikan bahwa saksi utama yang bisa ditanya adalah Sri Mulyani Gudo, ya, yang terlibat pertama di dalam menyembunyikan Sri Mulyani Gudo Winong, Suwawi Gunung Panti Winong, Jayus Setianto Danyang Mulyo Winong, ya, Gunadi Karangwotan Winong, Rakiman Budeh Pucakwangi, Lasdi Tanggel, ya, Karsono Tanggel, ya, seorang perangkat, dan Santoso, seorang perangkat di Winong Pati, terus Aminuddin Jamil Tawangrejo Winong sebagai saksi, Suwadi, ya, Discam Winong yang mengetahui panggilan dari kementerian, terus Camat Winong, Camat Gabus dan Camat Tambak Romo, termasuk Kepala Desa Karangkonang atas nama Warso,
ya Koami Tuwo Karangkonang atas nama Subiyanto atau Subi, seorang anggota LMD Karangkonang atas nama Semi, ya ini mengetahui Sodik Blingijati, Warsito Sugian, Istiana Merdikawati, Murwati, ya Istianah Merdikawati ini warga desa Sugian, ya yang mengetahui ini teman dekat daripada korban penculikan. Terus Murwati, ya Siti Murwati atau Mur Serut Sadang Winong, Rosmini, ya Rosmini Tambak Romo, Fatim atau Fatim Sitirejo, guru di SD Sitirejo, dan seluruh sivitas guru di Dinas Pendidikan Tambak Romo, mengetahui sepak terjang daripada perbuatan kelakuan IWW tersebut. Namun ini mens rea terlepas dari itu semua adalah siapa saja yang terlibat di dalam melakukan penculikan persekusi di Jalan Mojo Lawaran Gabus pada tahun 2011. Otaknya adalah Jayo Setianto, Astori, dan satu orang namanya Supawatin. Pertama ada Supawatin. Adapun kepala-kepala sekolah yang bisa untuk ditarik menjadi saksi, satu adalah Supawatin, Sudarmadi, Dahlan Istanto, dan Sunarto SPD. Supawatin ini warga Tambak Romo, Sudarmadi ini warga Syekh Jangkung Mojopitu Pati, ya yang asalnya juga berasal dari wilayah situ, daerah Sinom Widodo. Terus ada ini Subagi, pengawas dari Indopang Pucakwangi atau Triguno, dan Muhammad Sutopo Sering Kayen. Saksi lainnya adalah Karyadi Eza, warga desa Ngerang, Suroso, ya Tanjung Anom Gabus atau Pondok. Terus lagi itu kalau nggak salah, kalau polisi-polisi yang di dalam ada, tidak kita sebutkan, Seriem, ya ini Tanjung Anom Gabus. Dan teman-teman dekat daripada IW yang ikut adalah Rusmini, ini yang menjadi kurir Rusmini, ya Rusmini warga Tambak Romo. Jadi dengan bergulirnya waktu dan banyaknya saksi ini dan mandeknya upaya penelitian, penyelidikan, penelusuran atas kasus yang sudah terberita acarakan, adanya perdagangan manusia, penculikan anak di bawah umur, perampasan, pemerasan, perampokan, eksekusi yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi ini tidak berdiri sendiri. Jadi kami minta sindikat mafia yang diotaki oleh Bambang Permadi ini secepatnya untuk ditangani, diungkap, karena penanganan kasus persekusi ini sangat lambat. Kejadian tahun 2011 sampai 2021 kasus ini masih masuk angin. Diperlukan pengungkapan dan pengembangan motif yang diserahkan sepenuhnya kepada Reskrim Polres Pati, karena kami tentu sebagai korban kesulitan di dalam hal mana melihat titik tolak kasus ini, siapa saja yang terlibat di dalam mendalangi, ya mengotai dan menembus jaringan tersebut. Jadi yang jelas dugaan kuat terhadap saudari IWW ini sudah melakukan settingan kasus bersama-sama dengan sindikat mafia termasuk oknum polisi ini untuk mengkriminalisasi suaminya sendiri, sehingga terjadilah aksi persekusi, aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme yang dilakukan Bambang Permadi dan kawan-kawannya.
di Jalan Mojolawaran Gabus pada tanggal 11 bulan 11 2011